sore kita makan rotinya anget. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kenapa dia tidak mendatangkan maut? Karena kita sudah berdoa kepada Tuhan meminta pengampunan. Jadi kalau ada teman kita yang berbuat dosa, kita jangan menggosipkan dia, tapi kita datangin dia, kita berdoa kepada dia untuk menghindari dosa, untuk menghindari dia melakukan dosa, sehingga tidak mendatangkan maut bagi dia. Nah itu, seringkali kita tidak berani menegur orang yang kita anggap dia berdosa. Misalkan dia melakukan kejahatan ya. Dia melawan, misalnya melawan mertuanya. Melawan mertua itu kan dosa sebenarnya ya, karena mertua itu adalah orang tua kita juga. Kadang-kala kita melawan. Nah, saat kita melawan itu udah dosa. Boleh kita ngomong sama mertua kita, tapi kita ngomong dengan sopan. Saya begini, maksud saya begini. Kita katakan aja seperti itu. Jadi hati kita tidak berdosa. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat mertua kita, kita ngomong aja baik-baik. Kalau memang mertua kita yang berbuat dosa terhadap kita, ya kita doakan dia, sehingga mertua itu tidak mendatangkan dosa terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan gitu. Seperti orang Batak ya. Orang Batak itu ada yang menginginkan anaknya cowok. Karena pembawa marga itu adalah cowok. Pembawa marga itu adalah cowok. Sehingga budaya Batak, kalau dia tidak punya anak cowok, biasanya dicuekin. Orang itu tidak menghargai mantunya atau anaknya kalau dia tidak melahirkan anak yang cowok. Dia hanya melahirkan anaknya cewek aja, dia tidak dihargai secara status adat. Ini sangat penting bagi kita. Adat itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia. Sementara di mata Tuhan, manusia itu walaupun dia cewek, walaupun dia cowok, sama di hadapan Tuhan. Karena yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau ada adat Batak yang menuruti peraturan adat Batak itu, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita ikuti. Takutlah akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Jangan takut akan peraturan yang dibuat oleh manusia. Seringkali
orang tua kita atau nenek moyang kita zaman dulu mengikuti adat, mengikuti perintah manusia daripada mengikuti peraturan daripada Tuhan. Sehingga bagi kita saat-saat ini, kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita jangan sama lagi cara berpikir kita dengan orang-orang tua kita atau nenek moyang kita yang dulu, yang harus menghargai anaknya atau mantunya. Kalau dia punya anak cowok, baru dia dihargai. Kalau sekarang firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita udah mengerti firman Tuhan bahwa anak itu adalah sama di mata Tuhan. Manusia itu diciptakan bukan maunya kita. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan Tuhan itu sendiri. Mau dikasih anak kek, mau tidak dikasih anak kek, itu kan suka-sukanya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk aku maunya ini, aku maunya itu. Kita kan gak bisa untuk menentukan hidup kita. Nah, kalau kita tidak melahirkan anak, atau kita tidak melahirkan anak lelaki, yaitu kewenangan Tuhan. Walaupun memang doa itu sangat-sangat berpengaruh di dalam hidup kita, tapi kalau memang itu sudah garis tangan kita, kita harus menerimanya kan? Kita harus menerima apa yang Tuhan takdirkan kepada kita. Kalau kita tidak diberikan anak, apakah kita bisa beralih cerai atau kita jadi mengambil pikiran-pikiran manusia? Kalaupun kita tidak mempunyai anak lelaki, sehingga kita tidak dihargai oleh adat itu sendiri, yaitu dosa mereka. Itu dosa mereka. Yang penting bagi kita, kita sampaikan firman Tuhan itu. Kita doakan orang tua atau nenek moyang kita sehingga mereka berubah pola pikirnya. Kita doakan mereka agar mereka itu lebih fokus menuruti firman Tuhan daripada perintah-perintah manusia. Inilah yang perlu kita doakan. Inilah yang perlu kita berikan pengertian terhadap orang tua yang tidak mengerti akan firman Tuhan ini. Sangat disayangkan kalau orang tua masih memperlakukan anak atau menantunya, kalau anaknya tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak lelaki, dia cuek terhadap mantunya, dia cuek terhadap anaknya gara-gara tidak melahirkan anak atau tidak melahirkan seorang lelaki di dalam rumah tangganya, sehingga orang tua itu tidak menghargai dia, sehingga mertua itu memperlakukan mantunya suka-sukanya, sehingga dalam adat istiadat anak yang pertama dijadikan jadi anak yang terakhir, diperlakukan sesuka hatinya. Aturan dia anak pertama, tapi karena dia tidak punya anak laki-laki, dia jadi anak yang bungsu, dijadikan statusnya itu menjadi anak yang bungsu. Biarkan aja, itu tanggung jawab dia, urusan dia dengan Tuhan itu. Mari kita sebagai anak, mari kita sebagai mantu berdoa kepada Tuhan agar mereka diubahkan pikirannya. Kita tidak usah terlalu memikirkan hal itu. Mau diperlakukan yang tidak baik, kayak
mau tidak dihargai kek, atau dibuang kek dari keluarga itu sendiri, gara-gara kita tidak melahirkan anak, gara-gara kita tidak mempunyai anak lelaki di dalam rumah tangga kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita harus melakukan yang terbaik, berperilaku yang baik. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Kita rubah cara berpikir kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar dosa-dosa kita yang lama kita tidak berbuat seperti itu lagi. Agar perilaku kita, pemikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan semua hati kita harus kita bersihkan di hadapan Tuhan. Kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kita jauhkan segala kejahatan, segala iri hati, dengki, marah kepada mertua kita atau kepada adik-adik ipar kita. Sehingga Tuhan melihat hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita alihkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita saling memaafkan. Mari kita tidak fokus kepada adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tegakkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.